3 tahun usaha. Benar-benar tidak berharga. Cepat pergi. Pergi. Apa yang membuatmu berpikir? Karena aku Viper. Dudut. Bawahan dari saudara Bao. Keluarga Xiao 7 Jenderal Bintang Kota Utara. Kau tahu itu, jadi pergilah dari sini. Pergi. Enya. Apa kau tuli? Tangkap dia. Bocah. Bocah, aku bawahan saudara Bao. Apa kau ingin mati? Enyahlah kau. Atau haruskah aku yang enyah? Saudara Viper, Dewa Perang Tianji ada di sini. Bocah, aku tahu Dewa Perang Tianji. Kau tamat. Dewa Perang Tianji. Dewa Perang. Seseorang bilang kau ada di sini. Tamatlah aku. Dewa Perang, selamatkan aku. Seret dia keluar. Salam untuk Raja Wu. Bangkit. Terima kasih Raja Wu. Raja Wu, pada saat ini tidak perlu lagi kau bersembunyi. Ikutlah denganku. Memang, aku benar-benar harus kembali ke jati diriku yang sebenarnya. Baru-baru ini, adakah penemuan baru? Melapor kepada Raja Wu. Setelah menyelidiki, aku menemukan orang yang menyelamatkanmu 3 tahun lalu. Bukan Mawar R dari keluargamu, tapi Susu dari keluarga Daotian. Daotian Susu. Pantas saja. Selain itu, aku juga menemukan orang yang mencelakaimu 3 tahun lalu. Minghe, monster tua itu mungkin belum mati. Jika ini belum mati, maka temukan dia. Akan kubunuh dia lagi. Perintahmu. Juga kamu menginstruksikan. 2 hari lagi, Dongfang Group. Kerjasama Mo Group ditangguhkan. Ditangguhkan? Benar. Aku ingin melihat apa yang akan orang-orang ini gunakan untuk melawanku. Kamu boleh pergi. Aku permisi. Apa yang sedang kau lakukan? Kamu benar, Wang Tianlong. Ini aku. Siapa kamu? Akhirnya menemukanmu. Ini mendesak. Ikut aku sekarang juga. Kemana? Ke rumahku. Aku bahkan tidak mengenalmu. Mengapa aku berada di rumahmu? Adikku sakit. Tolong selamatkan adikku ya. Baiklah, Kak Long. Ayo pergi. Adikmu sakit. Kamu harus pergi ke dokter. Dokter bilang sudah tidak ada harapan. Dokter bilang percuma. Apa gunanya menemukanku? Tapi nenekku bilang, hanya kau yang bisa menyelamatkan adikku. Nenekmu? Siapa namamu? Namaku Do Tianbai. Dao Tianbai. Mungkinkah keturunan Tuan Tua Dao Tian? Lalu adiknya adalah Dao Tian Susu. Baiklah, berhenti melongo. Kumohon, ikutlah denganku cepat. Pewaris grup Dongfang Su. Keluarga Xiao, keluarga Dao Tian. Dewa Perang Tianji. Dan ada lagi, orang biasa. Malam yang meriah. Pewaris grup Dao Tian Susu. Adikmu. Kak Long, kondisinya kritis. Apa ada yang bisa kau lakukan? Identik dengan racun yang kuderita 3 tahun lalu. Kak Long. Keracunan adikmu parah. Aku tidak bisa menyembuhkannya segera. Bahkan kau, Kak Long, tidak bisa menyembuhkannya. Apa yang harus kita lakukan? Tapi jangan khawatir, aku telah menggunakan energi sejatiku untuk melindungi meridian jantungnya. Selama kita menemukan ramuan tertentu, kita bisa menyembuhkannya. Herbal apel. Snow Ganoderma. Salju. Snow Snow Ganoderma unik milik keluarga Dongfang. Memang. Namun, itu haruslah Snow Ganoderma berusia 1000 tahun. Snow Ganoderma berusia 1000 tahun. Kak Long, di mana aku bisa menemukan itu? Dalam 2 hari, Dongfang Group, Mo Group menandatangani perjanjian, akan ada lelang sesudahnya. Pada lelang, akan ada Snow Ganoderma berusia 1000 tahun.
Upacara penandatanganan. Wan Er, ku dengar kau bercerai. Selamat. Saudara Bao, omong kosong apa yang kau bicarakan? Sangat menyebalkan. Wan Er, mengapa kau tidak mempertimbangkan saudara Bao? Xiao Bao, apa yang kau katakan? Ibu dari saudara-saudara keluargamu. Para pria yang mengejar putriku, berbaris sampai ke Prancis. Ikutlah dalam barisan. Baiklah, baiklah, aku akan ikut antre. Bibi Mo, selamat. Keluargamu Anda akan menjadi grup farmasi terbesar kota Tianmu. Selamat untukmu juga. Kak Zia, kau terlihat sangat berseri hari ini. Dasar berandal, semakin pandai merayu. Tapi apa? Warna kulit Kak Zui tidak terlalu bagus. Bagaimana kalau mencoba lipstik terbaru yang dikembangkan oleh keluarga Mo kami? Lumayan, terima kasih. Halo semuanya, hari ini adalah hari kolaborasi antara Dongfang Group dan Mo Group. Kepala keluarga Dongfang, ketua Dongfang. Selamat datang semuanya. Selain semua yang hadir di sini, hari ini kita juga menyambut tamu terhormat. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuknya. Apa kalian sudah dengar? Hari ini Raja Tianwu akan datang. Benarkah? Raja Tianwu juga akan datang. Dengarkan saja bualan keluarga Mo. Hanya karena mereka juga bisa mengundang Raja Tianwu. Kalian tidak mengerti apapun. Sebentar lagi ketika Raja Tianwu tiba, kalian akan lihat. Ini adalah Raja Tianwu. Ibu, Wan Er, bukankah ini mantan suamimu yang tidak berguna? Mantan suamimu yang tidak berguna. Keluarga Mo benar-benar tidak tahu malu. Masih menggunakan mantan suami mereka untuk berpura-pura menjadi Raja Tianwu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk urusan penting tentunya. Urusan penting apa yang mungkin kau miliki? Waner sudah menceraikanmu. Jangan mengganggunya di sini. Aku mengganggunya. Aku Wang Tianlong tidak akan merendahkan diri sampai sebegitu. Patriark Dongfang, hari ini adalah hari kedua keluarga kita. Upacara penandatanganan. Apa yang dia lakukan di sini? Bibi tolong jangan marah. Kami tidak mengundangnya. Aku akan pergi melihat apa yang terjadi. Semuanya, maafkan aku. Aku membawa Kak Long masuk. Dia adalah tamu terhormat keluarga Daitian kami. Dia berhubungan dengan keluarga Daitian begitu cepat. Siapa yang tahu jenis trik kotor apa yang dia gunakan? Karena dia teman keluarga Daitian. Silakan duduk. Sekarang mari kita sambut tamu terhormat kita yang sebenarnya. Pedang emas, baju perang emas, topeng emas. Ini benar-benar Raja Tianwu. Apakah ini nyata? Kami menyambut Raja Tianwu. Kami menyambut Raja Tianwu. Kami menyambut Raja Tianwu. Kurang ajar. Kenapa kau tidak berlutut saat melihatku? Raja Tianwu, anak ini sembrono dan berani. Dia tidak menghormatimu. Mohon hukum dia. Baiklah. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Bawa orang ini pergi dan kunci dia di penjara Kyushui dengan 36 siksaan kejam. Perlahan menyiksanya. Berani kau mencoba? Kak Lon, kau gila. Berlututlah cepat dan mohon ampunan dari Raja Tianwu. Kak Lon. Semuanya. Apakah Raja Tianwu ini asli atau palsu? Apakah ada bukti? Wang Tianlong, kamu gila? Baju zirah emas, topeng emas, pedang emas ada di sini. Bukti apa lagi yang kau butuhkan? Ini terlihat bergengsi. Tetapi setiap keluarga bangsawan bisa menghasilkannya. Ini bukan bukti. Karena kau tidak percaya padaku, maka lihatlah. Apa ini? Token emas. Hanya Raja Tianwu yang memiliki token emas. Itu benar-benar token emas. Dia benar-benar Raja Tianwu. Jadi orang ini telah menggunakan tokenku untuk menipu orang lain. Wang Tianlong, apalagi yang ingin kau katakan? Kenapa kau tidak berlutut dan memohon ampunan Raja Wu? Sayang sekali. Token ini asli. Tetapi orangnya palsu. Wang Tianlong, sudah cukup. Aku tahu aku menceraikanmu. Kau tidak terima. Tapi, kau seharusnya tidak datang mengganggu upacara penandatanganan kami. Wan Er, apa kau benar-benar berpikir dia adalah Raja Tianwu yang sebenarnya? Apa kau benar-benar berpikir dia yang membantumu mendapatkan pengadaan keluarga Dongfang kan? Apalagi, jika bukan dia lalu siapa lagi kau? Masalah ini, mari kita minta Dewa Perang Tianji berbicara. Apal, Dewa Perang Tianji juga ada di sini. Asli atau palsu? Dewa Perang Tianji akan tahu dalam sekejap. Aku tidak menyangka Dewa Perang Tianji juga datang. Dongfang gagal menyambutmu dari jauh. Mohon maafkan aku. Semuanya Raja Tianwu ini palsu. Palsu apanya? Bagaimana mungkin dia palsu? Bagaimana mungkin dia palsu? Kenapa kau bilang bahwa Raja Tianwu itu palsu? Aku rasa kaulah yang palsu. Semuanya, ini pasti perbuatan orang-orang Wang Tianlong sengaja mempermainkan kami, memfitnah Raja Tianwu.
Benar. Beraninya kau bilang aku palsu. Aku punya tokennya. Apa kau benar-benar berpikir aku palsu? Tidak salah, aku rasa kaulah yang palsu. Kurang ajar. Bertahun-tahun lalu, aku bertemu Dewa Perang Tianji. Aku bisa menjamin bahwa orang di hadapan kita ini adalah Dewa Perang Tianji. Kau bahkan tidak bisa menahan satu seranganku, dan kau berani menyebut dirimu Raja Tianwu. Kau berani membunuh. Inilah akibat dari menyinggung Raja Tianwu. Dewa Perang Tianji sangat tegas dalam membunuh. Aku mengaguminya. Raja Tianwu meminta Ge untuk menyampaikan pesan. Hari ini, kerjasama antara grup Dongfang dan grup No dibatalkan. Ya, Dongfang patuh. Kakak Lon, bagaimana kau melakukannya? Kau bahkan bisa mengendalikan adegan sebesar ini. Dewa Perang Tianjimu. Rencana beberapa orang akan gagal. Dao Tianbai, apa yang kau katakan? Wang Tianlong, bagus, anggap saja aku buta. Aku tidak menyangka kau punya trik ini. Kamu buta. Tunggu saja. Bukankah kau akan melelang Snow Ganoderma besok? Jangan harap. Snow Ganoderma, aku. Saudara Long sangat mengesankan hari ini. Aku ingin tahu bagaimana Saudara Lon berhasil mengundang Dewa Perang Tianji. Aku ingin dengar. Ya, kecuali Saudara Long dan Dewa Perang Tianji memiliki semacam hubungan. Hubungan apa yang bisa dia miliki dengan Dewa Perang Tianji? Itu murni kebetulan. Benar, Kakak Lon. Kebetulan? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Tentu saja itu bukan kebetulan. Ternyata orang ini. Aku bilang, aku Raja Tianwu. Apa kau percaya padaku? Kakak Lon, jangan main-main. Kau bilang Dewa Perang Tianji. Begitu dia kembali, bukankah itu memalukan bagimu? Sebenarnya biar ku beritahu, tidak masalah. Aku melaporkannya kepada Dewa Perang Tianji. Seseorang meniru Tianwu. Dewa Perang Tianji ada di sini. Sudah kubilang. Ini murni kebetulan. Bagaimana mungkin Kakak Long tahu Dewa Perang Tianji? Ya, hampir menipuku juga. Ternyata orang ini hanya menggertak. Bertingkah tangguh. Kakak Zia. Lelang Snow Ganoderma besok. Bisakah kau memberikannya padaku? Dao Tianbai, bukannya aku tidak akan membantumu. Lelang grup Dongfang kami. Semuanya tergantung pada kemampuan setiap orang. Bahkan ayahku tidak bisa ikut campur. Maaf. Dia tidak akan memberikannya padaku. Tidak apa-apa. Bahkan, jika tidak ada yang membantu Snow Ganoderma itu, aku akan mendapatkannya. Itu bukan urusanmu. Apa? Kamu juga membutuhkan Snow Ganoderma? Tentu saja aku tidak membutuhkannya. Tapi aku tidak membutuhkannya. Kau juga tidak akan mendapatkannya. 1L, apa kau benar-benar harus begitu kejam? Wang Tianlong, kau menghancurkan pesanan terbesar dari grup Moku. Apakah kau yang kejam atau aku? Kau. Kakak ipar sudah kubilang. Jangan membuat kakakku marah. Saat kakakku marah, dia bisa melakukan apa saja. Apa yang kuinginkan? Tidak ada yang bisa menghentikanku. Kakak ipar sangat mendominasi. The film was Layak untuk translated diceraikan. and narrated by M Media. Kudengar. Kau menggertak sebelumnya. Sekarang tidak ada yang membantumu. Apa yang bisa kau lakukan? Siapa bilang Kakak Long tidak punya? Siapa-siapa untuk membantunya? Bukankah masih ada aku? Dao Tianbai, apa kau yakin hanya kau sendiri bisa menghentikanku? Keluarga Xiao dan Mo bergabung. Kalian berdua keluarga bergabung. Satu jenderal 7 bintang. Satu raja besar Tianwu. Dao Tianbai, menurutmu siapa yang bisa kau hentikan? Mo Chuan, kau brengsek. Apa kau tahu? Kau saat SME. Belajar di pendidikan Dao Tian kami. Apa yang kau lakukan ini benar-benar mempermalukan pendidikan Dao Tian kami. Apa kau tahu? Terima kasih atas pengingatnya. Keluargamu masih dalam bisnis pendidikan. Terima kasih, karena telah membesarkanku dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan terpikir tentang keluarga Xiao dan Mo yang bergabungkan. Ini hanya pelajaran. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Kakak Lon, apa yang harus kulakukan? Aku sangat kesal. Jangan panik. Jika keluargamu berani bergabung dengan keluarga Xiao untuk menghentikanku, aku akan membuatmu menghilang dari Tianwu. Omongan besar sekali. Apa kau tidak sikat gigi pagi ini?
Wang Tianlong, aku rasa kau sudah gila. Jangan repot-repot datang ke pelelangan. Sebaiknya kau pergi ke Suaka. Masih mengobrol dengan begitu meriah. Saudara Bao, orang ini sangat tidak tahu terima kasih. Dia benar-benar mengatakan ingin melenyapkan keluarga Xiaomu. Saudara, biar ku beritahu. Apa kau tahu, keluarga Xiao kita, keberadaan macam apa di Tianwu? Kakak ipar, keluarga Xiao secara pribadi diberikan oleh Raja Tianwu, Jenderal 7 bintang. Mendominasi kota Tianwu selama 30 tahun. Bukan keluarga Dao Tian kecil. Di sebelahmu, bisa dibandingkan dengan Beberapa orang. Hanyalah katak dalam sumur. Mereka tidak tahu seberapa besar dunia ini sebenarnya. Hanya seorang jenderal bintang 7. Tidak bisa membuatku takut. Baiklah, kalau begitu aku meremehkanmu. Mantan suami Wan Er. Saudara Bao, jangan dengarkan sofismanya. Kalau begitu, aku akan menemuimu di pelelangan. Baiklah, sampai jumpa di pelelangan. Aku akan melihat apa yang kau punya untuk melawanku. Semuanya barang selanjutnya adalah barang paling berharga. Dari lelang ini, kakak Lon akan datang. Snow Ganoderma berusia 1000 tahun. Harga awal, 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta, 60 juta. 80 juta, 80 juta. Kau tidak sengaja mengganggu, kan benar? Apa kau membutuhkan Snow Ganoderma? Hanya sengaja mengganggu. Untuk memberi pelajaran kepada orang-orang tertentu. Agar mereka tidak menyinggung semua orang. Hanya kalian saja. Tidak cukup. 100 juta. 100 juta. Aku akan menawarkan 150 juta, 200 juta. 300 juta. Sebuah Snow Ganoderma, dan kau menginginkan 300 juta. Dao Tianbai, hanya 300 juta. Bukanlah apa-apa bagi keluarga Xiaoku. 500 juta. Kakak Lon, apa kau gila? Dari mana aku akan mendapatkan 500 juta? Ini 500 juta. Tidak apa-apa. Menyelamatkan adikmu sekarang adalah hal yang paling penting. 500 juta. Kau bisa mendapatkan 500 juta. Itu bukan urusanmu. Saudara Bao, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan 500 juta? Apa? Keluarga Zhao yang terhormat. Seorang jenderal bintang 7. Takut hanya pada 500 juta. Takut. 700 juta. 1 miliar. Kakak Lon, aku mohon padamu. Keluargaku tidak mampu membayar sebanyak itu. Kakak Lon, Jangan khawatir. Aku di sini. kakak ipar. Kau tidak tahu. Apa arti 1 miliar? Karl, Wang Tianlong, jika kau bisa mengeluarkannya hari ini, 1 miliar, aku akan memakai nama belakangmu. The Tidak, film was perlu hanya 1 translated miliar. Kau and pakai nama narrated belakangku. by M. Aku khawatir Media. itu akan mengotori fasad keluarga Wang kita. Kau, Wan Er, hanya 1 miliar. Aku akan menawarkan 2 miliar. 5 miliar. Tuan Wang, 5 miliar. Apa kau benar-benar ingin menawarkan 5 miliar? 5 miliar. Saudara Lon, kau menjualku. Aku bahkan tidak seharga 5 miliar. Kakak ipar 5 miliar. Sungguh mengesankan. Jika kau bisa mengeluarkannya, 5 miliar. Akan kucungkil keluar bola mataku. Wang Tianlong, aku tahu kau gila, aku tidak menyangka kau segila ini. 5 miliar. 5 miliar untuk membeli sebatang Snow Ganoderma 1000 tahun. Baiklah, kau kejam. Aku berkata, apa yang kuinginkan? Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku mengaku kalah. Mari kita lihat bagaimana kau mengeluarkan 5 miliar. Bagaimana? Jenderal bintang 7 dan konglomerat Tianwu mengakui kekalahan. Kau, Wang Tianlong, jangan pamer. Aku akan melihat bagaimana kau mengeluarkan 5 miliar. Saudara Bao, bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan 5 miliar? Orang macam apa dia ini? Bukankah aku tahu? Wan Er, kau benar-benar tidak tahu. Kau mau kemana? Bersiap untuk melarikan diri. Tuan, kau harus mengeluarkan 5 miliar untuk pergi dari sini. Jika tidak, kau akan dikirim ke penjara Kyushui. Wang Tianlong, kau tahu sekarang kan? Lelang ini bukanlah sesuatu yang bisa kau datangi dan pergi sesuka hatimu. Kakak ipar minta maaf saja.
Kita bisa berbicara baik-baik dengan keluarga Dongfang dan mengampunimu kali ini. Memintaku meminta maaf. Benar. Kau berlutut sekarang. Dan katakan dengan keras aku salah. Aku bisa meminta ayahku turun tangan dan memaafkanmu kali ini. Menyuruhku berlutut. Hanya karena kalian. Wang Tianlong, jangan tidak tahu terima kasih. Aku tidak tahu berterima kasih. Kalian berulang kali menentangku. Apa kalian pikir aku mudah diintimidasi? Kakak ipar, apa yang kau inginkan? Memukul kami. Memukul kalian, aku akan mengotori tanganku. Wang Tianlong, aku benar-benar buta saat menikahimu. Benar. Kau benar-benar buta. The film was translated Saudara, and percuma narrated by menyombongkan diri di M-Media. sini. Mengapa kau tidak mengeluarkan 5 miliar dan biarkan semua orang melihat? Kau benar-benar berpikir, aku tidak bisa menghasilkan 5 miliar ini. Apa aku hanya bermain-main dengan kalian? Apalagi, Bagaimana jika aku mengeluarkan 5 miliar? Apa yang akan kalian katakan? aku sudah mengatakannya. Kau keluarkan 5 miliar itu. Aku akan mencungkil keluar bola mataku dan melemparnya ke tanah untuk kau injak. Bola mata terkutukmu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Jika aku mengeluarkan 5 miliar, saat kau melihatku, menghindarlah aku. Baiklah, keluarkan. Jika kau benar-benar mengeluarkannya, apalagi mereka. Saat aku melihatmu, aku akan memanggilmu saudara. Baiklah, aku akan memberimu waktu 3 menit untuk membawakanku cek senilai 5 miliar. Kau memanggil siapa? Ini tidak mungkin. Dewa Perang Tianji mungkinkah? Tetua Si, kenapa kau ada di sini? Aku katakan Dongfang, aku sudah setua ini. Dan kau masih mempermainkanku. Bagaimana bisa aku? Jika ada yang kau butuhkan, katakan saja padaku. Bukankah dia sudah di sini? Apa menurutmu? Tetua Sing adalah orang yang sangat berbudi luhur dan terhormat. Bisa dipanggil hanya dengan panggilan teleponmu? Anak kecil, apakah kau tidak takut mempermalukan dirimu sendiri? Sesapu Sil, bahkan ayahku menghormatinya. Bagaimana mungkin hanya seorang bocah ingusan sepertimu bisa menyuruhnya? Kupikir, seseorang hanya tidak mau menerimanya dan membuat keributan. Diam. Bukan tempatmu anak muda untuk berbicara di sini. Orang tua, apakah kau mengingatku? Saya Xiao Xiaobao dari keluarga Xiao. Xiaobao, jika kau tidak ingin menyebabkan masalah bagi keluarga Xiaomu, aku menyarankanmu untuk segera pergi. Tidak, orang tua. Orang inilah yang membuat masalah di sini. Dia bilang dia akan menghabiskan 5 miliar untuk membeli Snow Ganoderma. Xiaobao, tidakkah kau mengerti apa yang aku katakan? Tetua Sing, kau sudah lanjut usia. Awalnya, aku tidak akan mengganggumu. Tapi sekarang ada beberapa orang bodoh yang buta, yang bersikeras untuk menentangku. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Kalian, mengapa kau tidak berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Wan? Apal? Orang tua, apakah kau pikun? Kau ingin aku berlutut dan meminta maaf padanya? Xiaobao, panggil ayahmu ke sini. Orang tua, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Apa kau membawa apa yang kuminta? Ya, aku mengerti. Tuan Wan, Tetua Si, apa kau benar-benar membawa 5 miliar itu? Bagaimana mungkin? Ini pasti palsu. apa? Kau berani mempertanyakan keaslian ceku? Tidak, tidak. Tetua Si, tidak ada yang berani mempertanyakan Oto Aitas MO. Patriark Dongfang, kalau begitu The Snow film Ganoderma was ini translated seharusnya menjadi and milikku. narrated by Ya, ya. M-Media. Lalang ini, Ganoderma salju 1000 tahun, milik Tuan Wan. Kalian. Apalagi yang ingin kalian katakan? Pelan-pelan, Xiaobao, apa yang sedang kau coba lakukan? Token 7 bintang ada di sini. Patriark Dongfang, aku memerintahkanmu. Cepat berikan aku Snow Ganoderma 1000 tahun. Token 7 bintang. Xiaobao, kau punya nyali. Wang Tianlong, jangan berpikir hanya karena kau membawa sesepuh Sing ke sini. Aku akan takut padamu. Xiaobao, kau berani menggunakan token Jenderal Bintang 7, ayahmu untuk melawanku. Tidak menyangka bahwa, The film was baiklah, translated and narrated Orang by udik sepertimu. M-Media. mungkin belum pernah melihat ini seumur hidupmu. Xiaobao, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Mengapa kau belum berlutut? Dan meminta maaf kepada Tuan Wan? Sesepuh Sing token 7 bintang ada di sini. Kau ingin aku berlutut padanya. Kurasa yang seharusnya berlutut adalah kau. Xiaobao yang kurang ajar, bahkan jika ayahmu ada di sini, dia tidak akan berani berbicara kepadaku seperti ini. Itu karena ayahku menghormatimu. Tapi hari ini kau sudah tua dan pikun. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Baiklah, Xiaobao. Keluarga Xiaomu akan hancur oleh tanganmu. Itu bukan urusanmu. Sesepuh Sia, Patriark Dongfang. Cepat bawa Snow Ganoderma kepadaku. Xiaobao, kau berani. Tetua Sing, kau sudah lanjut usia, dan seharusnya tidak diganggu dengan masalah seperti itu. Masalah ini, serahkan padaku untuk menanganinya. Kau harus duduk dan beristirahat. Tapi keluarga Xiao, Tidak masalah. Aku ingin melihat
Jenderal bintang 7 keluarga Xiao ini, Zhao Shan, masih punya muka untuk datang menemuiku. Kakak ipar, kau pikir kau siapa? Sangat tidak tahu malu. Jenderal Xiao, apakah seseorang yang bisa kau temui kapanpun kau mau? Kenapa kau tidak bercermin untuk melihat siapa dirimu? Jadi apakah kau mengaku kalah? Hanya token bintang 7, dan kau pikir aku akan mengaku kalah. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena tidak kenal ampun. Patriark Dongfang, aku memerintahkanmu. Cepat bawa Snow Ganoderma kepadaku. Tunggu. Kau menginginkannya untuk apa? Tidak ada gunanya, tapi aku juga tidak ingin kau memilikinya. Xiao Bao, kau benar-benar hina sampai akhir. Patriark Dongfang, melihat token, sama seperti melihat jenderang. Apa kau tidak mendengarku? Lihat. Di hadapan kekuasaan, tidak ada tipuan yang berhasil. Saudara Bao, lihat. Kau berikan Ganoderma salju ini padaku. Kondisi apa yang sedang kau bicarakan? Aku akan setuju pada apapun, oke? Baiklah, kalau begitu berlututlah, menggonggong seperti anjing. Apa yang kau katakan? Apel? The film was translated tidak mau. and narrated by M Tidak, Media. tidak, Saudara Bao. Aku berlutut. Terlambat. Hentikan. Xiao Bao, kau benar-benar membuatku marah hari ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Wang Tianlong, kenapa kau memukul orang? Siapa yang membuat masalah di sini? Dia. Itu kau. Lepaskan dia segera. Orang yang ingin kusentuh. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Wang Tianlong. Token 7 bintang ada di sini. Kau berani menyentuhku, coba saja. Beraninya kau menghancurkannya. Bahkan jika Dewa Perang Tianji datang, dia tidak bisa mengampunimu. Kau pikir kau siapa? Kau telah menentangku lagi dan lagi. Wang Tianlong, kau benar-benar gila. Zhao Shan, aku memberimu waktu 3 menit untuk datang ke pelelangan. Jika tidak, keluarga Xiaomu akan dilenyapkan. Bajingan, kau berani mengancam ayahku. Ayahmu bukan apa-apa di mataku. Hanya seekor semut. Kau, baik, tunggu sampai ayahku tiba. Aku akan membuatmu berharap kau sudah mati. Sayang sekali kau tidak akan hidup untuk melihatnya. Hentikan, Wang Tianlong. Jatuhkan senjatamu. Apa? Keluarga Dongfangmu masih ingin menentangku. Tidak. Tuan Wan, Sui Er sekarang mewakili Biro Keamanan. Apakah ini yang diajarkan Biro Keamanan kepadamu untuk mengabaikan benar dan salah? Kau sudah menyerang seseorang dan merusak token 7 bintang. Ini adalah kejahatan serius. Jika kau menyerah sekarang dan ikut kembali denganku, aku bisa mempertimbangkan menanganimu dengan lembut. Kembali bersamamu. Aku khawatir seluruh Biro Keamanan tidak akan berani berbicara kepadaku seperti ini. Kau, Jangan menyombongkan diri. Diam, satu kata lagi, dan aku akan membunuhmu. Siapa yang mencoba menyentuh putraku? Zhao Shan, kau akhirnya datang. Beraninya kau menyebut Jenderal Xiao dengan namanya secara langsung? Apa? Apakah keluarga Momo sangat menikmati menjilat sepatu? Jenderal Xiao itu dia. Dia melukai saudara Bao dan menghancurkan token 7 bintang. Dia bilang dia akan melenyapkan keluarga Xiao. Apel, kau melukai putraku dan menghancurkan token 7 bintang. Kau mencari mati. Ayah, selamatkan aku. Ayahmu ada di sini, tetapi dia tidak bisa menyelamatkanmu. Anak muda, kau punya keberanian yang cukup. Aku ingin melihat seberapa mampu dirimu sebenarnya. Apa, Zhao Shan? Apa kau masih berani menyentuhku? Zhao Shan, aku mengakuimu sebagai Jenderal Bintang 7. Hari ini, kau akan memotong lenganmu sendiri, dan aku akan mengampuni hidupmu. Wang Tianlong, apa keledai menendang kepalamu? Jenderal Xiao memotong lengannya sendiri. Tidak masuk akal. Kau melukai putraku dan merusak Ordo 7 bintang. Dan sekarang kau menuntut aku memotong lenganku sendiri. Biar ku beritahu, dengan aku di sini hari ini, kau tidak akan lolos dari kematian. Pelan-pelan. Apel, Tetua Xing, apa kau mencari kematian? Zhao Shan, aku menyarankanmu untuk berhenti sekarang. Jika tidak, keluarga Xiaomu akan menghadapi kehancuran total. Tetua Xing, Xiao Shan aku bukan seseorang yang bisa diintimidasi. Zhao Shan, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kau percaya padaku sekali saja ini? Orang ini tidak bisa kau sakiti. Tetua Xing, semakin tua kau semakin kecil keberanianmu. Hari ini mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkannya. Zhao Shan, karena itu masalahnya, maka hentikan omong kosong ini. Baiklah,
Kalau begitu pergilah ke neraka. Hari ini keluarga Xiaomu akan dibasmi. Aku Wang Tianlong akan dihapus dari kota Tianwu. Dihapus dari kota Tianwu. Satu kalimat. Bisa menakutiku Xiao Shan. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Cukup. Mari kita akhiri ini di sini hari ini. Wang Tianlong, kau berani melukai ayahku. Tebasan bilah emas. Bagaimana bisa dia menggunakan tebasan bilah emas? Mohon Tuan, mohon ampuni putraku. Jenderal Shao, baru saja. Bukankah kau masih sangat mengagumkan? Aku buta. Aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Kau berjiwa besar. Mohon ampuni, putraku satu-satunya. Ayah, apa yang kau lakukan? Mengapa kau berlutut padanya? Diam. Jenderal Shao, putra kesayanganmu, tidak ragu untuk menghabiskan 5 miliar untuk menjadi musuhku. Dan kau pikir kau bisa dengan santai memintaku untuk melepaskannya. Kau bajingan. Kau masih berani bertindak begitu sembrono. Zhou Bao masih muda. Biar saya Xiao Shan menanggung kesalahan ini sendirian. Mohon ampuni dia. Tuan Wan, beri orang tua ini sedikit muka, dan biarkan mereka pergi kali ini. Sayang sekali, dia menghancurkan Snow Ganodermaku yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Ini kau. Kau masih hidup. Orang tua kau juga masih hidup. Sejujurnya, di gudang keluarga Dongfangku, ada Snow Ganoderma berusia 1000 tahun lainnya. Hari ini, keluarga Dongfangku bersedia menawarkannya kepada semua orang untuk menciptakan niat baik. Kami menawarkan Snow Ganoderma untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Ada satu lagi. Ternyata memang ada yang lain. Baiklah, mempertimbangkan permohonan Elder Xing dan Outmaster Dongfang atas nama belas kasihanmu, aku akan mengampuni putramu. Tetapi jika seorang anak tidak diajari, itu adalah kesalahan ayah. Zhao Shan, kau harus bunuh diri untuk menebus dosa-dosamu. 3 tahun. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Terima kasih atas berkatmu orang tua. Aku Wang Tianlong masih hidup. Melihatmu hidup, aku lega. Orang tua, sudah bertahun-tahun. Mengapa kau menjadi sentimental? Aku khawatir orang itu bersekongkol denganmu dan juga belum mati. Maksudmu? Binghai. Ya, baru-baru ini aku berada di kota Tianwu, telah menemukan beberapa petunjuk. The film was Bagaimana keadaannya? translated and Petunjuknya narrated by M terfragmentasi. Media. Dan belum ada banyak kemajuan. Tapi aku bisa memastikan itu dia tanpa keraguan. Apakah kau sudah menemukan di mana dia berada? Belum. Tapi sepertinya terkait dengan keluarga Daotian. Keluarga Daotian. Bagus. Selama dia masih hidup, aku bisa membunuhnya lagi. Aku hanya takut dia dan pembunuh bayaran top di platform telah membentuk aliansi, dan kau tidak akan bisa menanganinya. Jangan khawatir, ketiga dewa perang ada di sini. Apa kau tidak takut ada pengkhianat di antara 3 dewa perang? Maksudmu? Kakek, apa yang kau bicarakan? Kenapa kau bicara begitu lama? Hanya menyusul. Tianlong adalah putra dari seorang teman lamaku. Teman lama? Teman lama yang mana? Masalah ini terjadi sudah lama sekali. Kau tentu saja tidak akan mengenalnya. Kakek, kenapa aku merasa kau berbohong padaku? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kakek berbohong kepada cucu kesayanganku, Xiaorong? Bagaimana cucuku? Bagus sekali, kemampuan penampilan sosoknya. Semuanya hebat. Lalu kenapa tidak aku pertunankan dia denganmu? Kakek, apa yang kau bicarakan? Orang tua, setelah sekian lama, ini rencanamu. Bagaimana aku bisa menikah dengannya? Apa kau meremehkannya? Tentu saja. Dalam hidup ini, aku akan menjadi istri seorang dewa perang. Baiklah, baiklah. Orang tua ini tidak akan mempersulit kalian berdua anak muda. Jaga diri baik-baik orang tua. Aku akan pergi sekarang. Tunggu. Orang tua ini, aku punya sesuatu untukmu. Kakek, mengapa kau memberikan pusaka keluarga berupa Leon Tim Giok kami kepadanya? Leontin Giok pusaka keluarga. Aku tidak bisa menerima ini. Ambil ini dengan Leontin Giok ini. Kau bekerja di sini akan jauh lebih nyaman. Baiklah. Aku berutang satu padamu. Selanjutnya, aku akan pergi ke keluarga Daotian. Keluarga Daotian. Kemari. Berhenti. Siapa yang Daotian baik kira dirinya? Paman kedua ini saudara Lon? Dia adalah dokter dewa untuk mengobati penyakit adikku. Mengerti? Biarkan The aku film masuk was cepat. translated Begitu mudah. and Dan kau berani narrated menyebut by dirimu M dokter Media. dewa. Aku tidak berani mengaku sebagai dokter dewa. Tetapi, aku kebetulan pernah menemukan jenis racun ini sebelumnya. Jadi aku bisa menyembuhkannya. Racun ini sangat langka. Kau masih sangat muda. Bagaimana mungkin kau bisa menghadapinya?
Paman kedua, apa yang kau tahu? Saudara Long adalah seseorang yang aku undang dengan susah payah, menyingkir dari hadapanku. Hei bocah, kau tidak bisa begitu saja membawa siapapun ke rumah. Bagaimana jika dia penipu? Bagaimana mungkin dia seorang penipu? Saudara Long adalah seseorang yang menjadi wasiat terakhir nenekku sebelum dia meninggal, bahwa aku harus mengundangnya. Nenekmu memintamu untuk menemukannya. Mungkinkah ibuku tahu sesuatu? Apalagi yang dikatakan nenekmu? Nenekku berkata, racun adikku ada hubungannya denganmu? Omong kosong. Tentu saja itu omong kosong. Jangan dianggap serius. Biarkan aku masuk sekarang. Kau ini, mulai sekarang jangan bercanda seperti ini lagi. Baiklah, aku mengerti. Aku tidak akan melakukannya. Tidak akan melakukannya. Bagaimana jika anak ini tidak bisa menyembuhkan adikmu? Apa yang ingin kau lakukan? Jika kau tidak bisa menyembuhkannya, kau akan tinggal di sini dan menjadi budak bagi keluarga Daotian kami. Kebetulan sekali, kepala pelayan Li pergi hari ini. Paman kedua, perhatikan apa yang kau katakan. Aku membawa saudara Long kembali untuk menyelamatkan nyawa adikku. Tidak ada alasan baginya untuk menjadi budak. Aku hanya berhati-hati. Nak, berapa kali kau ditipu sejak kecil? Tidakkah kau ingat? Baiklah, aku setuju. Tetapi bagaimana jika aku menyembuhkannya? Kuserahkan padamu untuk menanganinya. Racun ini dan kau bisa menetralisirnya, kecuali kau adalah Raja Tianwu. Baiklah, jika aku menyembuhkannya, maka kau menjadi budakku selama sebulan. Hei, lupakan saja soal budak itu. Ayo pergi. Mengobati penyakit lebih penting. Ayo pergi saudara Lon. Adikku ada di sana. Warna kulit normal. Denyut nadi stabil. Tetapi dia tidak sadarkan diri. Dao Tianbai, ikuti resep ini. Seduh Snow Ganoderma berusia 1000 tahun dan bawa ke sini. Ganoderma salju 1000 tahun. Masih berasap. Nah, kau bahkan memiliki akses ke Ganoderma salju 1000 tahun. Katakan padaku, siapa kau? Kau datang ke keluarga Daotian kami. Apa tujuanmu sebenarnya? Paman kedua Daotian, apa yang kau lakukan? Nah, kulihat kau punya niat jahat. Ingin merebut aset keluarga Daotian kami. Aku menghabiskan 5 miliar untuk membeli Snow Ganoderma berusia 1000 tahun untuk mengobati Daotian Susu. Apa kau pikir masih perlu untuk mengingini aset keluargamu? 5 miliar. Sepertinya kau sudah tahu. Saham keluarga Daotian kami. Semuanya ada di tangan Susu. Sebaiknya kau membangunkannya dulu. Baru kemudian merebut properti itu. Paman kedua Daotian, apa ada yang salah dengan otakmu? Nah, kau berani menertawakanku mati. Kau pikir kau bisa membunuhku dengan belati? Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apa yang sedang kau lakukan? Katakan padaku Paman The kedua film was Daotian. translated Saudara and Long, narrated obatnya by sudah M siap, Media. Saudara Long. Apa yang sedang kau lakukan? Kau berikan itu padaku. Jangan biarkan dia memberinya makan. Daotian Bai, hentikan paman keduamu. Jangan biarkan dia membuat masalah. Tidak, Saudara Lon. Dia juga paman keduaku. Apa kau percaya padaku? Atau kau percaya pada paman keduamu? Tentu saja aku percaya padamu. Saudara Lon, jangan main-main. Ini. Kenapa dia belum bangun juga? Saudara Lon, jadi kau mengatakan, kau bocah, kau hanya berpura-pura. Datang dan jadilah budakku. Aku di mana? Susu, kau sudah bangun. Kakak, Mustahil. Ada aku Wang Tianlong di sini. Apa yang mustahil? Susu. Aku tidak percaya. Paman kedua Daotian. Keponakanmu sudah bangun. Kau sepertinya tidak senang. Apa kau meracuninya? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku meracuni Susu? paman kedua. Kau juga di sini. Susu. Kau sudah bangun. Syukurlah kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Kau, Susu. Wang Tianlong, Saudara Lon, dialah yang menyembuhkanmu. aku ingat. 3 tahun lalu, kita bertemu di kolam renang Gunung Jiulong. Gunung Jiulong. Bisakah kau ceritakan padaku apa yang terjadi 3 tahun lalu? Ya. Tapi kau harus mengembalikan Leontin Jok itu padaku dulu.
Leontin Giok apa? 3 tahun lalu, di kolam renang Gunung Jiulong, untuk menyelamatkanmu, aku menggunakan pusaka keluarga kami, batu Giok anggrek putih dari keluarga Daotian, untuk mendetoksifikasi dirimu. Tapi setelah itu, kau dan Leontin Giok itu menghilang bersama. Bisakah kau ceritakan padaku dulu, apa yang terjadi? Dulu, apa kau baik-baik saja? Kau menyelamatkanku. Sekarang kau bisa mengembalikan Leontin Giok itu padaku. Jadi begitu. Leontin Gioknya tidak ada padaku sekarang. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukannya untukmu. Saudara Bao. Bagaimana keadaanmu? Wang Tianlong ini mempermalukanku seperti ini. Dan membuat ayahku bunuh diri. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku Xiao Bao tidak akan menjadi manusia. Aku tidak menyangka, dia akan menjadi orang seperti ini. Kal, Wang Tianlong ini sangat kuat. Mungkinkah dia adalah tokoh besar tersembunyi? Bagaimana mungkin? Kita sudah menikah selama 3 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa dia? Lalu saat lelang, mengapa kau tidak menyangka dia bisa menghasilkan 5 miliar? Aku. Ini semua salahnya. Dia menyembunyikan dirinya terlalu dalam. Bahkan aku pun tertipu. Tidak. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Kenapa kita tidak pergi ke Departemen Garda dan menyelidikinya? Bagus, tidak hanya itu. Aku akan menghabiskan banyak uang untuk menyewa 3 pembunuh bayaran teratas di papan peringkat pembunuh Tianwu untuk menyergap dan membunuh Wang Tianlong. Aku tidak percaya dia bisa selamat kali ini. Saudara Long, kita terburu-buru sekali. Kita mau kemana? Kepala lembu dan muka kuda. Pembunuh kepala kerbau dan pembunuh muka kuda. Hei kepala sapi dan muka kuda. Papan peringkat pembunuh. 3 pembunuh teratas. Betul sekali. Apa tujuanmu di The sini? film was Apa yang akan kau translated lakukan? and Tentu saja narrated kami by di sini N untuk Media. mencabut nyawamu. Siapa idiotnya? Yang membayar nyawaku kali ini. Betul sekali. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, mati saja dengan patuh untuk menghindari aku mengambil tindakan. Kudengar kepala sapi dan muka kuda adalah pembunuh tanpa ampun, Kakak Lon. Jangan khawatir, aku di sini. Sepertinya kedua berandal ini tidak tahu reputasi kita. Selain Ming He dan Raja Tianwu, di kota Tianwu, tidak seorang pun pernah lolos dari kami. Benarkah begitu? Kalau begitu coba saja. Baiklah, mari kita lihat. Tangan penakluk naga. Siapa kau? Kau tidak pantas tahu siapa aku. Sepertinya aku meremehkanmu. Kebasan bila emas mungkinkah kau? Sekarang kau takut. Beritahu, aku siapa yang mengirimmu. Keluarga Xiao. Keluarga Shao masih belum menyerah. Apa yang kau lakukan di sini? Keluarga kami tidak menyambutmu. Aku di sini untuk mengambil hakku. Apa milikmu? Aku sudah membuangnya sejak lama. Pergi. Benda itu, aku khawatir kau tidak rela berpisah dengannya. Pergi dari sini. Aku di sini untuk mengambil milikku yang paling berharga. Tidak ada apa-apa lagi di sini. Untukmu, pergi dari sini. Wang Tianlong, biar ku beritahu. Kita sudah bercerai. Kau tidak bisa melakukan apapun padaku lagi. Kau terlalu memikirkannya. Aku sedang berbicara tentangmu. Anggrek giok putih yang kau pakai di lehermu. Ini milikku. Kamu tidak bisa memilikinya. Jangan membodohi dirimu sendiri. Mo Wan Er. 3 tahun lalu, di kolam renang Gunung Jiulong, kau mengambil Leontin Giok ini dariku, membuatku salah percaya bahwa kau adalah penyelamatku. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Benda ini, kau harus mengembalikannya padaku. Wang Tianlong menyuruhku untuk memberitahumu. Kamu tidak bisa memilikinya. Mo Wan Er apa? Kau masih tidak mau mengembalikannya? Bagaimana jika aku tidak mau? Wang Tianlong, semua orang hampir saja dibodohi olehmu. Apel, tadinya kupikir kau adalah tokoh besar, tapi sekarang kau hanya tampak seperti anak anjing kecil. Mo Kong, apa yang kamu katakan? Hei Kan, baru saja Biro Keamanan dan aku pergi menyelidiki Wang Tianlong ini. Hanyalah orang biasa. Semua yang telah dia lakukan sebelumnya
hanyalah gertakan. Kau bilang aku hanya meminjam kekuatan orang lain. Tepat sekali, kau mengandalkan Dewa Perang Tianji dan koneksimu dengan Tetua Xin, meminjam 5 miliar untuk membeli Ganoder Masalju, hanya untuk menaikkan keluarga Shao. Kemudian, kau berteman dengan keluarga Dongfang dan Dotian. Kakak ipar kau cukup banyak akal. Adik kecil, kemampuan deduksimu sangat mengesankan. Sayang sekali kau bukan seorang detektif. Jangan sombong. Mari kita lihat, siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Apa? Kau ingin melawanku? Kaulah yang memilih jalan menuju kematian. Baiklah. Hari ini, aku akan bersama keluarga Momu, menyelesaikan skor dengan jelas. Omong kosong. Apa kau benar-benar berpikir aku Wang Tianlong, sampai di tempatku sekarang dengan mengandalkan orang lain, bahkan kepala lembu dan muka kuda pun tidak bisa mengalahkanku. Kau masih ingin membunuhku. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kakak selamatkan aku kakak. Wang Tianlong biarkan dia pergi. Baiklah, berikan padaku anggrek giok putih itu. Saudara Bao. Saudara Bao ini buruk. Wang Tianlong datang ke keluarga Mo kami dan mencuri liontin Jioku. Apel, bukankah mereka bilang, dia hanya orang biasa? Ya, kami sudah mengecek dengan Biro Keamanan. Dia hanya orang biasa. Bagaimana bisa orang biasa membunuh kepala kerbau dan muka kuda? Sepertinya, Wang Tianlong ini benar-benar sesuatu yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa ditindas oleh Wang Tianlong The film was sepanjang hidup kita. translated Sekarang and ayahku sudah narrated meninggal. by M. Keluarga Lee. Xiao telah jatuh. Aku tidak punya cara. Bagaimana? Apakah begitu putus asa? Bagaimana ini seperti putra seorang jenderal bintang 7? Siapa kau? Tidak masalah. Siapa aku? Yang penting adalah, apakah kau ingin balas dendam? Tentu saja. Tapi kami hanya tidak bisa mengalahkan Wang Tianlong. Kau tidak bisa, tapi aku bisa. Denganku Wang Tianlong akan mati. Kau bisa membunuh Wang Tianlong? Tentu saja. Aku membunuhnya sekali 3 tahun lalu. Aku masih bisa melakukannya 3 tahun kemudian. Apel, kau membunuhnya sekali 3 tahun lalu. Ya. Selama kau mengikuti instruksiku, aku pasti akan membalaskan dendammu. Saudara Long, akhirnya kau datang. Silakan masuk. Datang dan duduk bersama. Masuk dan duduklah. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Bagaimana kau tahu? Aku tidak diterima di sini. Duduk di sana. Tidak, aku hanya akan duduk di sini. Biar aku memperkenalkan semuanya. Ini Wang Tianlong. Saudara Longku, dialah orangnya yang menyembuhkan adikku. Wang Tianlong menyembuhkannya. Dia memiliki kemampuan itu. Aku benar-benar meremehkannya sebelumnya. Aku tidak percaya. Dia pasti menggunakan cara lain. Ya, orang ini kejam. Sangat dalam. Bahkan aku pun tertipu olehnya. Apa? Dia sekuat itu? Semuanya. Terima kasih semuanya. Karena telah datang ke keluarga Daotian kami untuk merayakan kebangkitanku. Di sini, grup Daotian kami telah memutuskan untuk mengeluarkan 10 miliar dalam hak pembelian bahan obat untuk diberikan kembali kepada semuanya. Apa kau bocah? Masalah sebesar ini. Kenapa kau tidak membahasnya denganku? Paman kedua kau tidak mengerti. Masalah ini aku dan adikku sudah membahasnya. Tidak. Kalian berdua bocah apa yang kalian tahu? Aku sama sekali tidak setuju. Paman, kedua jangan lupa. Aku adalah orang yang bertanggung jawab atas grup Daotian. Memangnya kenapa? Aku masih seniormu. Grup Daotian, aku juga seorang pendiri. Aku bilang tidak ya tidak. Paman kedua Daotian. Sebagai budakku, kau tidak memenuhi syarat untuk duduk dan makan bersamaku. Kau, Wang Tianlong, apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa begitu sombong? Aku pikir kaulah yang sombong. Hubunganku dengan paman kedua Daotian bukan urusanmu. Paman kedua Daotian dan aku sudah saling kenal selama 20 tahun. Sedekat saudara kandung, kamu ini apa? Paman kedua Daotian berkata, dia ingin menjadi budakku selama sebulan. Kalau begitu, kau ikut juga. Apa yang kamu katakan? Kamu berani menjadikanku budak. Kau punya banyak keberanian. Aku pikir kaulah yang punya banyak keberanian. Kau telah berulang kali mempermalukanku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Wang Tianlong, kau bahkan ingin memukul ibuku. Wang Tianlong, aku beritahu ya, jika kamu berani menyentuh ibuku, ini belum berakhir. Wang Tianlong, tidakkah kau punya malu? Kau bahkan tidak akan meninggalkan mantan ibu mertuamu sendirian. Xiao Bao, kau sudah pulih. Sepertinya kematian Zhao Shan belum menyadarkanmu. Lebih baik kau tidak menyebut ayahku. Karena kau menyebut ayahku, aku Xiao Bao bersumpah bahwa The ini film was tidak akan berakhir translated sampai salah satu and dari kita mati. narrated by M. Hanya Lee. kau. Sepertinya Xiao Shan benar-benar mati sia-sia. Wang Tianlong, diam. Kau tidak memenuhi syarat untuk menyebut ayahku. Xiao Bao, menurutmu siapa dirimu? Jika bukan karena ayahmu, apakah kau memenuhi syarat untuk berbicara denganku? Bagus, Wang Tianlong.
Karena kau begitu sombong, maka mari kita bersaing dan lihat siapa yang lebih baik. Apa? Kau ingin bersaing? Aku tahu seni bela dirimu kuat. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi aku tidak percaya bahwa tanpa tetua Xing, dibandingkan dengan keluarga Mo dan Shou, mari kita lihat siapa yang lebih kaya. Kau ingin bersaing denganku secara finansial? Lumayan, hak pembelian keluarga Daotian. Aku ingin melihat apa yang akan kau gunakan untuk membelinya. Aku tidak menginginkan hak pembelian ini. Karena kau menginginkannya, aku akan ikut bermain. Maka sebaiknya kau berhati-hati. Sejauh yang aku tahu, tetua Xing sedang sakit dan menolak pengunjung. Dia tidak akan mengirimimu. Cek 5 miliar lagi. Jadi, kau menungguku di sini. Tepat sekali, Wang Tianlong. Sekarang kau harus menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Mengungkapkan jati diriku yang sebenarnya. Hanya kalian beberapa lawan yang kalah. Kau, Jangan repot-repot dengan orang seperti ini. Kehilangan muka. Jika kamu benar-benar mampu, mas asli prak asli, bawa keluar dan tunjukkan pada semua orang. Baiklah, tapi bisakah keluarga Xiao dan Mo menghasilkan 10 miliar? Tentu saja kami bisa. Bagaimana dengan 20 miliar? Aku akan menawarkan 20 miliar untuk membeli hak pembelian grup Daotian. Wang Tianlong, kau melakukan ini dengan sengaja. Aku melakukannya dengan sengaja. Saudara Bao, apa yang harus kita lakukan sekarang? kita tidak mendapatkan hak pembelian keluarga Dongfang terakhir kali. Kali ini kita harus mendapatkan hak pembelian keluarga Daotian. Tepat sekali. Dengan hak pembelian keluarga Daotian, kedua keluarga kita bergabung. Pasti akan membuat kita kembali berjaya. Bisakah kau menghasilkan 20 miliar? Apa kau tidak percaya padaku? 20 miliar. Bukan 5 miliar. Omong kosong apa yang kau bicarakan? 5 miliar dan 20 miliar. Bagiku, tidak ada bedanya. Wang Tianlong, tidak bisakah kau sehari saja tanpa menyombongkan diri? Aku tidak menyombongkan diri. Perspektifmu lah yang terlalu terbatas. Baiklah. Wang Tianlong, bisakah kau menghasilkan 20 miliar? Hak pengadaan ini akan kami berikan padamu. Baiklah. Orang tua aku menyelamatkan cucumu. Siapkan 20 miliar. Beri aku ceknya untuk digunakan. Wang Tianlong, tetua Xi, pada dasarnya tidak memiliki cucu perempuan. Apa yang sedang kau lakukan? Itu bukan urusanmu. Saudara Bao, saya pikir Wang Tianlong hanya menggertak. Bersiap untuk melarikan diri. Ini 20 miliar, ambil ini. Sekarang bisakah kau kembalikan Leontin Giok pusaka keluargaku kepadaku? Baiklah. Ini. Semuanya, 20 miliar ini adalah hadiah dari Dongfang Group kami. Untuknya, ini tidak mewakili sikap Dongfang Group kami. Setelah masalah ini, itu tidak ada hubungannya dengan Dongfang Group kami. Kau. Wang Tianlong, bukankah kau hanya meminjam kekuatan orang lain? Sekarang aku akan menawarkan 30 miliar. Mari kita lihat siapa lagi yang bisa membantumu. 30 miliar. Bisakah keluarga Mo dan Sao Anda bahkan mengumpulkan 30 miliar? Tentu saja, seekor unta yang sekarat masih lebih besar dari seekor kuda. Saudara Bo tidak mungkin berbohongkan. Benarkah akan menghabiskan 30 miliar untuk membeli hak pengadaan keluarga Daotian kita? Tentu saja perkataanku adalah jaminanku. Kalau begitu, aku akan memberimu hak pengadaan. Aku tidak menginginkannya lagi. Kau tidak menginginkannya. Aku tidak menjalankan bisnis. Untuk apa aku membutuhkannya? Lalu mengapa kau menaikkan harganya begitu tinggi? Aku suka. Kau mencari mati. Xiao Bao, kau gatal ingin dipukul lagi. Apa? Kau ingin memukulku? Jika aku ingin memukulmu, kau sudah mati ribuan kali. Wang Tianlong, jangan berpikir kau yang terkuat di Tianwu. Suatu hari, aku akan membunuhmu. Baiklah, aku akan menunggu. Xiao Bao, biar ku peringatkan. Saat ini kau tidak memiliki Jenderal Bintang 7 untuk melindungimu. Beraninya kau membahas itu. Aku pikir kaulah yang mencari mati. Kupikir kaulah yang mencari mati. Saudara Long adikku pingsan lagi. Xiao Bao, aku akan melepaskanmu kali ini. Lain kali, aku akan memusnahkan keluarga Xiaomu. Saudara Long, menurutmu ini adalah racun yang tersisa? Tidak. Ganoderma salju 1000 tahun dapat menetralkan semua racun. Jadi sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dilihat dari nadinya, adikmu telah diracun lagi. Diracun lagi? Saudara Long, apa maksudmu? Aku menduga, adikmu baru saja diracun. Mustahil. Saudara Long, siapa yang berani meracuni adikku di rumahku sendiri? Betapa beraninya. Berani tepat di depan mataku, diracun. Aku akan mencari tahu siapa yang melakukan ini. Saudara Long,
Bagaimana dengan adikku sekarang? Sekarang Ganoderma salju 1000 tahun sudah habis. Aku kehabisan pilihan. Bukankah adikku? Tapi jangan khawatir. Masih ada ini. Apel. Anggrek giok putih. Bukankah itu pusaka keluarga kita? Bisakah itu menyelamatkan nyawanya? Ini bukan obat. Bagaimana bisa menyelamatkan nyawa? Jadi, masih belum ada cara. Jangan khawatir. Meskipun tidak bisa menyelamatkan nyawa, tetapi dapat menetralkan racun. Giok ini bisa menetralkan racun. Memang, giok putih berkualitas tinggi, memiliki efek mendetoksifikasi dan menangkal kejahatan. Hai saudara Lon, jadi adikku, pasti sudah diselamatkan kan? Jangan terlalu bersemangat dulu. Aku merasa seluruh hal ini mencurigakan. Aku menduga ada pengkhianat dalam keluargamu. Seorang pengkhianat. Tidak terdeteksi oleh dewa atau iblis. Peracunan hanya bisa dilakukan oleh seseorang dari keluarga Dautianmu The sendiri. film was Tidak terdeteksi translated oleh dewa and atau iblis. narrated by Meracuni. M Media. Kau tidak berpikir itu paman keduaku kan? Aku belum bisa memastikan. Tapi kusarankan agar saat adikmu bangun, kalian berdua berakting. Tindakan macam apa ini? Berpura-puralah Susu tidak tertolong dan tidak sadarkan diri. Dan kau berpura-pura menurunkan penjagaanmu untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Bagus sekali. Saudara Long bagus sekali. Bagaimana denganmu? Aku harus bertemu teman lamaku kalau begitu. Saudara Bao, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan panik. Bukankah ulang tahun Dewa Perang Beihai akan segera tiba? Dewa Perang Beihai, tepat sekali. Selama kita bisa membuat aliansi dengan Dewa Perang Beihai dan bertemu dengannya, apakah kita masih perlu khawatir tentang Wang Tianlong? Benar, jadi bagaimana kita bisa bertemu dengan Dewa Perang Beihai dan membentuk aliansi dengannya? Hal-hal yang dipuja oleh Dewa Perang Beihai, keluargaku kebetulan memilikinya. Bisa diinvestasikan di tempat yang tepat. Raja Wu, apa perintahmu? Bangkit, Terima kasih Raja Wu. Tianji. Apa pendapatmu tentang Beihai, orang ini? Ilmu pedang Dewa Perang Beihai sangat luar biasa. Aku bertanya tentang orang macam apa dia. Beihai dia cukup dalam. Menghitung dengan cermat, Beihai juga berusia sekitar 60 tahun. Di antara 3 dewa perang dialah yang tertua. Ya, Raja Wu, dalam beberapa hari, akan menjadi ulang tahun Dewa Perang Beihai yang ke-60. Dulu, dia menentang nasihat semua orang. Dan membantuku naik ke posisi Raja Wu. Tapi sekarang, aku tidak bisa melihat menembusnya lagi. Raja Wu, apakah Anda ingin? Prestasi militer Beihai luar biasa. Tentu saja aku akan mengiriminya hadiah besar. Raja Wu, Dewa Perang Beihai memiliki kehidupan yang sulit. Kehilangan istri dan putranya. Mohon Raja Wu menunjukkan belas kasihan. Jangan khawatir. Namun, di antara mereka yang mengkhianatiku dulu, selain Beihai, ada juga kau. Aku tidak berani. Kesatiaanku kepada Raja Wu, sejernih matahari dan bulan. Baiklah, baiklah, jangan takut. Aku hanya bertanya. Pergi dan siapkan hadiah besar untukku. Raja ini ingin secara pribadi mengirimkannya ke Beihai. Kenapa kamu ada di sini? Apa? Apakah ini hanya diizinkan untuk kalian datang? Tentu saja, apakah kamu punya undangan? Sebuah undangan ini adalah perjamuan. Ini bukan pertemuan. Itu masih membutuhkan undangan. Dasar udik, hari ini adalah hari ulang tahun Dewa Perang Beihai. Bukan sembarang orang bisa datang. Aku menyarankanmu untuk tidak membuat masalah di sini. Dewa Perang Beihai tidak seperti Dewa Perang Tianji. Begitu mudah diajak bicara. Lalu bagaimana kau bisa masuk? Aku mengundang mereka. Benar sekali. Saudara Bao mengundang kami. Xiao Bao. Sepertinya kau sudah menjadi sedikit sombong belakangan ini. Aku tidak kompeten, tapi aku baru saja diterima sebagai murid oleh Dewa Perang Beihai. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 guruku. Seluruh perjamuan berada di bawah kendali Xiao Baoku. Di bawah kendalimu. The Jadi film jika was terjadi kesalahan, translated itu semua and tanggung jawabmu. narrated by M Wang Media. Tianlong, dengan aku di sini hari ini, kau tidak akan bisa menyebabkan masalah apapun. Itu bukan urusanmu. Xiao Bao, Xiao Bao. Salahkan nasib burukmu. Karena menjadi murid Beihai saat ini. Wang Tianlong, apakah kau mencari kematian? Kupikir kaulah yang mencari kematian. Kenapa tidak bisa masuk? Paman kedua. Hari ini adalah hari ulang tahun Dewa Perang Beihai. Mengapa semua jenis orang ingin masuk? Tepat sekali. Apa kau dengar itu? Bocah, hanya mereka yang benar-benar bangsawan berpangkat tinggi dapat masuk untuk memberikan penghormatan kepada Dewa Perang Beihai. Orang sepertimu yang bermain trik pada dasarnya tidak layak.
aku tidak pantas mendapatkannya. Wang Tianlong, jangan berpikir bahwa hanya karena kau bisa mengeluarkan 5 miliar, kau adalah seorang tokoh besar. Semua orang di sini kaya. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan kami? Ambil saja ini. Apa ini? Mungkinkah alkohol palsu yang diincarkan? Tidak. Ini adalah kristal. Air jernih. Wang Tianlong, apa kau gila? Membawa sepanci air jernih untuk merayakan ulang tahun Dewa Perang Beihai. Mengapa kau membuat masalah di sini lagi? Aku menyebabkan masalah. Masalah ini. Tidak perlu kau mengaturku. Baiklah, kalau begitu, sebaiknya kau tidak menggunakan nama Dongfang Group kami untuk menyelinap ke pesta ulang tahun Dewa Perang Beihai. Grup Dongfang. Aku benar-benar tidak memikirkannya. Hari ini saya Wang Tianlong akan secara terbuka dan dengan percaya diri berjalan masuk. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Kakak, senior itu Wang Tianlong. Dia sangat penuh kebencian. Mencoba mengganggu perjamuan ulang tahun guru. Berani mengganggu perjamuan ulang tahun Dewa Perang Beihai. Siapa kau? Aku adalah seorang jenderal perang di bawah Dewa Perang Beihai. Xiao Kai. Xiao Cai. Sudah berapa lama kau mengikuti Beihai? 2 tahun. Lalu apa hubunganmu dengan Xiao Hong? Dia adalah ayahku. Panggil Xiao Hong ke sini. Aku tidak akan mempersulitmu. Wang Tianlong, kau mencari mati. Xiao Hong adalah jenderal perang nomor 1 di bawah komando Dewa Perang Beihai. Apakah kau pikir kau bisa melihatnya hanya karena kau menginginkannya? Diam. Hanya berdasarkan dirimu ingin bertemu ayahku. Kau sangat naif. Jadi ayahmu, tidak bisakah dia bertemu orang lain? Bajingan, kau pikir kau siapa? Ingin bertemu jenderal perang 9 bintang. Kau pikir kau siapa? Berani menghentikanku di sini. Wang Tianlong, aku sudah memberimu banyak muka. Berani di kediaman Dewa Perang Beihai untuk menghina kakak seniorku. Lalu kenapa jika aku menghinanya? Ini bukan rumah lelang dengan tetua Sing mendukungmu. Hari ini tidak ada tetua Sing. Dan Wang Tianlong, aku tidak takut pada siapapun. Wang Tianlong, ini adalah kediaman Dewa Perang Beihai. Kau ingin membuat masalah di sini. Bahkan kakakku pun tidak bisa melindungimu. Jika aku Wang Tianlong ingin membuat masalah, aku tidak butuh perlindungan siapapun. Jadi maksudmu, kau bersikeras untuk menerobos masuk ke kediaman Dewa Perang Beihai. Jadi kenapa jika aku? Wang Tianlong, ada jalan ke surga tetapi tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, namun kau menerobos masuk. Berani menerobos masuk ke kediaman Beihai. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Xiaobo, urus urusanmu sendiri. Hari ini aku menerobos masuk. Maka kau mencari kematian. Dengan tingkat keahlianmu, kembali dan berlatih selama 20 tahun lagi. Kau berani mengejekku. Sebagai putra Jenderal Xiao Hong. Dengan kungfumu yang sedikit itu, tidakkah kau takut ditertawakan? Bajingan, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Jangan mengambil risiko lagi. Kembali dan berlatih dengan benar. Kau bocah. Aku tidak ingin menyentuhmu. Tetapi kau seharusnya tidak menyakitiku. Perang tidak pernah The tanpa film tipu was daya. translated Kau sudah selesai. and narrated Senjata by tersembunyi ini M-Media. beracun. Mari kita lihat siapa yang mati duluan. Tidak menyangka ini kan Wang Tianlong. Sudah aku bilang. Kediaman Dewa Perang Beihai bukan untuk orang biasa. Jika kau bicara sekarang, aku mungkin bisa membantumu. Jika kau butuh penawarnya. Dong Fangzhe, jika kau tidak ingin membuat musuh dari Dewa Perang Beihai, sebaiknya kau menjauhi ini. Kau pikir, kau bisa menaklukkanku seperti ini? Kau sedang berhayal. Kalau begitu cobalah. Beraninya kau melukaiku. Jika bukan karena Jenderal Xiao Hong, aku sudah membunuhmu. Wang Tianlong, beraninya kau bertindak begitu kasar. Apa kau tidak takut Jenderal Xiao Hong akan membuatmu dieksekusi? Diam, satu kata lagi. Dan aku akan membunuhmu juga. Xiao Hong, aku tahu kau di sini. Aku memberimu waktu 3 menit untuk keluar. Jika tidak, aku akan membunuh putramu di sini. Wang Tianlong, kamu gila. Kau berani menggunakan putra Jenderal Xiao Hong untuk mengancamnya. Saat ayahku tiba, kau pasti mati. Benarkah? Aku khawatir. Kau tidak tahu siapa aku. Siapa yang ingin membunuh putraku? Jenderal Xiao itu dia. Wang Tianlong, dia melukai Jenderal Xiao Hei dan memotong salah satu tangannya. Kau akan mati hari ini. Xiao Hong sudah 3 tahun. Apa kau tidak mengenaliku? Kau. Siapa kau? Xiao Hong, teknik saber keluarga Xiao Mu, awalnya hanya memiliki 9 form. Apa kau ingat bagaimana form ke-10 tercipta? Bentuk ke-10 dari teknik saber keluarga Xiao didasarkan pada tebasan pedang emas Raja Wu. Tapi masalah ini hanya diketahui oleh Raja Wu dan aku. Bahkan Dewa Perang Beihai tidak tahu.
Mungkinkah dia? Xiao Hong. Apa kau belum ingat? Mungkinkah kamu? Kau berani tidak berlutut di hadapanku. Mengapa kamu berlutut padanya? Diam, kamu telah menyebabkan bencana yang mengerikan hari ini. Jenderal Xiao, mengapa kau berlutut? Dia penipu. Dasar beranda. Xiao Bao, apakah kamu sudah melupakan ayahmu? Bagaimana dia meninggal? Ini penawarnya. Tidak perlu. Racun kecil ini tidak bisa menyakitiku. Kalau begitu tolong lepaskan anakku. Aku Xiao Hong bersedia memberikan segalanya. Jenderal Xiao, hari ini putramu melukaiku. Jika aku hanya dengan mudah melepaskannya, bagaimana aku akan membangun otoritas di masa depan? Kalau begitu Xiao Hong, aku bersedia mengikuti contoh Jenderal Xiao dan menukar nyawaku untuknya. Tolong lepaskan anakku. Ayah, mengapa memohon padanya? Ya, Jenderal Xiao, mengapa memohon padanya? Diam. Kau tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti. Jenderal Xiao, aku akan mempertimbangkan jasa dan pencapaianmu di masa lalu. Akan menyelamatkan keluarga Xiaomu dari kematian hari ini. Bawa dia dan jaga perbatasan. Berangkat segera. Ya, Xiao Han patut. Ayah, diam jika kamu tidak ingin mati. Kalian beberapa. Jika kalian tidak ingin pergi ke perbatasan, maka diamlah nanti untukku. Wang Tianlong, bahkan Jenderal Xiao pun tertipu olehmu. Tunggu saja, aku tidak percaya kau juga bisa membodohi. Film Dewa was Perang Beihai. translated Xiao and Bai, narrated apakah by semuanya M. sudah Media. siap? Siap, Saudara Long. Kali ini, aku benar-benar melihat semuanya. Jangan bersemangat. Pertunjukan yang bagus belum datang. Saudara Bao, perjamuan ulang tahun akan segera dimulai. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan terhadapnya? Wang Tianlong, aku tidak percaya. Kau bahkan bisa mengalahkan Dewa Perang Beihai. Bocah, aku tidak menyangka perjamuan ulang tahun Dewa Perang Beihai. Kamu benar-benar berani menyelinap masuk. Lebih baik kau tutup mulutmu yang bau itu. Dari mana bocah ini berasal? Berani tidak menghormati paman kedua dari keluarga Daotian. Siapa kau sebenarnya? Berani tidak menghormati aku. Beraninya kamu. Beraninya kamu menantangku di sini. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Wang Tianlong, di rumah keluarga Daotianku, tidak hanya kamu mengucapkan omong kosong, tetapi ini adalah kediaman Dewa Perang Beihai. Kamu berani tidak menghormati Jenderal Lin, yang berarti tidak menghormati Dewa Perang Beihai. Lalu kenapa? Jadi, aku ingin kamu mati. Apa? Kau masih ingin menyentuhku? Mempermalukanku. Siapapun yang mempermalukan Dewa Perang Beihai, pantas mati. Baiklah, kalau begitu izinkan aku bertanya. Apapun yang kamu katakan sekarang, tidak ada gunanya. Melihat betapa mudanya dirimu, dan kau sudah menjadi seorang jenderal. Kalau begitu bolehkah aku bertanya, bagaimana kau membandingkan dirimu dengan Jenderal Xiao Hong yang terhormat? Jenderal tua Xiao Hong, sangat dihormati. Hampir menjadi dewa perang. Tentu saja tidak sebanding. Lalu bagaimana kau dibandingkan dengan Jenderal Bintang 7? Bagaimana dengan Jenderal Xiao Shan? Reputasi Xiao Shan melebihi kenyataannya. Tapi setidaknya, dia adalah Jenderal Bintang 7. Aku juga tidak bisa dibandingkan. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Shan. Dan kau masih ingin menantangku. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah aku terlalu percaya diri? Coba saja dan kamu akan tahu. Dengan keahlianmu, pergilah berlatih selama 20 tahun lagi. Tidak, kembali lagi. Enyahlah. Kau tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Kau. Aku harus membunuhmu hari ini. Saudara Bao, Jenderal Lin dan Wang Tianlong sedang bertarung. Wang Tianlong ini, dia tidak tahu bahwa Jenderal Lin adalah putra angkat Dewa Perang Beihai. Sekarang kita punya tontonan yang bagus untuk disaksikan. Saudara Bao, menurutmu haruskah kita naik ke sana dan membantu? Berikan Jenderal Lin bantuan. Muchang, kau sangat cepat tanggap. The film was translated and Wang Tianlong, narrated by beraninya kau. M. Media. Apa kau tahu orang macam apa? Jenderal Lin itu. Xiao Bao, apa kau gatal ingin dipukuli lagi? Kau masih berani menentangku. Wang Tianlong, aku sebelumnya secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkapmu. Tapi Jenderal Lin berbeda. Jenderal Lin memiliki dukungan dari Dewa Perang Beihai. Memangnya kenapa? Jadi mengapa kau tidak berlutut saja dengan cepat? Hanya seorang komandan perang bintang 5 berani memintaku untuk berlutut. Wang Tianlong, apa yang kamu katakan? Kataku, kalian semua bocah. Aku tidak ingin berdebat dengan kalian. Wang Tianlong, beraninya kamu di depanku untuk bertindak seperti seorang tetua. Tidak. Kalian sebenarnya sudah tua. Kayu busuk tidak bisa diukir. Kau, Jenderal Lin, apakah kamu melihat itu? Anak ini sangat arogan. Sangat sulit diatur. Dia tidak menunjukkan rasa hormat. Ya nanti.
Dia tidak tahu masalah apa yang akan dia timbulkan. Di pesta ulang tahun Dewa Perang Beihai, kalau begitu, aku akan menyingkirkannya terlebih dahulu untuk menyelamatkan ayah baptisku dari masalah. Seekor semut mencoba menggoyahkan pohon, melebih-lebihkan kekuatanmu. Aku akan melawanmu sampai mati. Jenderal Lin. Aku hanya menahan diri karena menghormati Beihai. Aku tidak akan mempermasalahkannya kali ini. Tapi lain kali, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Paman kedua. Wang Tianlong, beraninya kamu. Ini adalah tempat duduk Dewa Perang Beihai. Wang Tianlong, kamu mencari mati. Kalian badut tidak penting. Begitu buta. Posisi ini kecuali aku. Tidak ada orang lain yang bisa duduk di sini. Aku hanya duduk di sana. Apakah kamu tidak takut lidahmu akan tergigit? Dewa Perang Beihai akan segera tiba di sini. Aku akan melihat bagaimana kamu akan menangani ini. Aku khawatir kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Lantan, beraninya kau berbicara omong kosong di sini. Penatua Xing. Dia menghina Dewa Perang Beihai. Keluarga Dotianmu ingin mengikuti jejak keluarga Shao. Wang Tianlong, jangan berpikir hanya karena Tetua Xing melindungimu hari ini. Ketika Dewa Perang Beihai tiba, aku akan lihat apa yang akan kau lakukan. Dewa Perang Beihai, Xiao Bao dari keluarga Shao, secara khusus mempersembahkan lukisan Shanhai untuk merayakan ulang tahun Dewa Perang Beihai yang ke-60. Bagus. Keluargamu merayakan ulang tahun ke-60 Dewa Perang Beihai, mempersembahkan tongkat Rui Giok putih. Bagus. Dewa Perang Beihai. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-60. Saya secara khusus mempersembahkan pohon pinus Nanshan. Terima kasih Presiden. Dewa Perang Beihai. Aku Wang Tianlong, merayakan ulang tahun Dewa Perang Beihai yang ke-60 tahun. Secara khusus mempersembahkan seporsi air jernih. Itu kau. Ayah baptis. Itu dia. Itu bajingan yang memukulku. Dewa Perang Beihai. Orang ini bertindak sembrono, lancang dan sombong, dan bahkan mengancam untuk menghancurkan kediaman Beihai. Ya, Dewa Perang Beihai, kejahatan orang ini sangat keji. Bahkan di tempat dudukmu, dia berani duduk. Ini tidak baik. Keluarga Jenderal Xiao telah diasingkan ke perbatasan. Diasingkan ke perbatasan. Kapan? Siapa yang melakukan ini? Itu aku. Kau benar-benar kau. Aku yang melakukannya. Benar itu dia. Dewa Perang Beihai, aku bisa bersaksi. Aku juga bisa bersaksi. Itu dia. Dia mempermalukan Jenderal Xiao, membuat Jenderal Xiao berlutut di depan umum. Bajingan. Wang Tianlong, kau tamat sekarang. Bajingan, beraninya kau mempermalukan Jenderal Xiao. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Seorang Jenderal Perang Bintang 9, bukanlah seseorang yang bisa dia hina. Siapa orang ini? Mohon Dewa Perang Beihai bertindak, dan ambil kepala orang ini di depan semua orang. Tidak membunuhnya tidak akan meredakan amarah publik. Dewa Perang Beihai mohon, eksekusi orang ini di depan umum. Dia tidak bisa dibunuh. Orang ini mungkin terhubung dengan Dewa Perang Tianji. Bajingan, bahkan jika dia dilindungi oleh Dewa Perang Tianji, dia tidak bisa datang ke tempat Dewa Perang Beihai dan mempermalukan seorang Jenderal Bintang 9. Benar sekali, di perjamuan ulang tahun Dewa Perang Beihai, mempermalukan seorang Jenderal Bintang 9 adalah pelanggaran berat. Benar sekali, bahkan jika Dewa Perang Tianji sendiri ada di sini, tidak mampu untuk mempermalukan Dewa Perang Beihai juga, mempermalukan Jenderal Tua Xiao. Kalian semua benar. Orang ini selalu mengandalkan koneksi yang kuat. Dia tidak hanya memiliki perlindungan Dewa Perang Tianji, tapi juga perlindungan Tetua Xin dan yang lainnya. Hal ini memungkinkannya untuk tetap bebas. Xiao Bao, kau. Tidak menyangka ini kan, Tetua Xin. Dulu, ketika kau membantu Wang Tianlong menjebak keluarga Xiao kami, kau seharusnya tahu hari ini akan tiba. Xiao Bao, kau mencari mati. Tetua Xin. Tidak pasti siapa yang akan mati duluan di antara kita. Penatua Xing, dia berkata benar. Benar, aku memang membantu Wang Tianlong menghukum keluarga Shao. Dewa Perang Beihai, hari itu orang ini sangat kejam, mempermalukan ayahku di depan umum, Jenderal Bintang 7, dan menyebabkan kematiannya yang tidak adil. Aku memohon kepada Dewa Perang Beihai untuk membawa keadilan bagi keluarga Shao. Sepertinya orang ini tidak bisa diampuni. Memang dia tidak bisa diampuni. Keluarga Li saya bersedia bertindak atas nama Dewa Perang Beihai dan menangkap penjahat ini. Keluarga Han saya juga bersedia menangkap penjahat ini. Bagus. Sangat bagus. Kemampuanmu untuk memutarbalikkan kebenaran dan mengadu domba. Benar-benar mengesankan.
Wang Tianlong, hari ini Dewa Perang Beihai dan para jenderal ada di sini. Apa kau berani bertindak sembrono? Aku akan bertindak gegabah. Apa yang bisa kau lakukan? Beraninya, kau membuat masalah di perjamuan ulang tahun Dewa Perang Beihai. Siapa yang memberimu keberanian? Berdiri sekarang dan bersujud kepada semua orang untuk meminta maaf. Aku bisa membiarkanmu mati dengan tubuhmu utuh. Wang Tianlong, mengapa kau tidak segera bangun? Hanya kalian semua. Aku khawatir kalian tidak cukup. Kau berani meremehkan 3 keluarga besar kami. Salah satu dari kami bisa menghapus 9 generasimu. Ya, menghapus 9 generasinya. Cukup. Apa? Dewa Perang Beihai, apakah kau juga ingin memusnahkan 9 generasiku? Wang Tianlong, waktumu telah tiba. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Ayah Baptis, aku meminta izin untuk segera memusnahkan 9 generasi Wang Tianlong untuk menjunjung tinggi nama Dewa Perang Beihai. Keluarga Li saya setuju. Keluarga Gu saya juga setuju. Kami juga setuju. Mohon Dewa Perang Beihai memberikan perintah untuk memusnahkan 9 generasi Wang Tianlong. Penatua Sing, bagaimana menurutmu? Gila. Kalian semua gila. Tetua Zin dengan mengatakan itu. Mungkinkah kau mencoba untuk melindunginya? Xiaobo, apakah urusan Penatua Sing perlu dilaporkan kepadamu? Tetua Zin, kau perlu berpikir dengan hati-hati. Ini adalah kediaman Dewa Perang Beihai, bukan banmu. Satu langkah yang salah, itu akan menjadi bencana yang tak terpulihkan. Xiaobo, berani kau mengancamku? Aku tidak berani. Dewa Perang Beihai ada di sini. Bahkan jika beberapa orang ingin melindunginya, aku khawatir mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Selagi Dewa Perang Beihai ada di sini, secara khusus mempersembahkan lukisan Shanghai. Xiaobo, siapa yang kau bicarakan? Tetua Zing, kau sangat dihormati. Tapi kau tidak boleh pikun. Ya Tetua Zing, kita sekarang berada di kediaman Dewa Perang Beihai. Tidak peduli siapa itu. Tidak ada yang bisa melindunginya. Bagaimana jika aku bersikeras melindunginya? Maka jangan salahkan kami. Karena berbalik melawanmu. Apa? Apa kau masih ingin menyerangku? Kami tidak ingin. Tetapi Tetua Zing, kau berada di pihak yang salah. Tetua Zing, demi masa lalu, kami bisa memberimu kesempatan lain. Asalkan hari ini, kau memutuskan hubungan dengan anak ini. Kami, The film was jamin kami tidak akan translated menyentuhmu. and narrated by Gila kalian semua Media. gila. Tetua Zing, sepertinya kau sudah berketetapan untuk melindunginya. Hari ini aku berdiri bersama Wang Tianlong. Penatua Zing, kau tidak perlu menyinggung semua orang untukku. Tidak, untukmu. Bawahanmu aku bersedia menjadi musuh dunia. Tetua Zing, kupikir kau sudah sangat disesatkan oleh Wang Tianlong. Tak tertolong lagi. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Apa yang ingin kau lakukan? Dewa Perang Beihai ada di sini hari ini. Mari kita lihat siapa yang berani melakukan kekerasan. Beihai, apa pendapatmu? Diam. Nama Dewa Perang Beihai bukanlah sesuatu yang bisa kau sebut. Bajingan, turun. Apa kau dengar Dewa Perang Beihai? Dia menyuruhmu untuk turun. Xiaobo, kurasa Dewa Perang Beihai menyuruhmu untuk turun. Dewa Perang Beihai, orang ini. Badut belaka. Berani membuat keributan di kediaman Beihaiku. Dewa Perang Beihai, Kau memutarbalikkan fakta di sini. Menyebarkan perselisihan dan tidak menghormati Penatua Sing. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melihatnya? Seseorang, kunci orang-orang ini di penjara Kyushui. Dan eksekusi mereka setelah musim gugur. ya. Ayo pergi. Dewa Perang Beihai. Ampuni aku, kumohon Dewa Perang Beihai. Benar sekali, inilah Dewa Perang Beihai yang aku kenal. Seseorang-orang ini pamer dan mengganggu pesta ulang tahunku syarat dia keluar. Dan eksekusi dia di tempat. Dewa Perang Beihai, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini padanya? Beihai sudah 3 tahun. Apa kau tidak mengenaliku? Aku tidak peduli siapa kamu sudah melakukannya. Pelan-pelan, Dewa Perang Beihai, 2 junior dari sebelumnya. Tidak mengenali naga sejati. Apakah kamu buta juga? Tetua Zing, aku menghormatimu sebagai pribadi. Aku tidak akan mengganggumu hari ini. Kamu mencampuri keputusanku, Dewa Perang. Jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu. Apakah kamu akan meletakkan tanganmu padaku? Apakah kamu sudah lupa? Dulu kita, bagaimana kita bisa melewatinya? Dulu itu, karena aku terlalu bodoh. Yang membuatku hampir 60 tahun berpisah dari istri dan anak-anakku. Hari ini aku memiliki kesempatan ini untuk naik dalam satu langkah. Kenapa tidak? Beihai,
Apakah kamu gila juga? Kamu juga ingin naik dalam satu langkah. Naik dalam satu langkah. Lihai, apa kau benar-benar berpikir aku sudah mati? Karena kamu sudah datang ke kediamanku, aku akan memastikan kamu tidak pergi hidup-hidup. Sangat arogan terhadap orang ini. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa menampilkan sikap dewa perang? Maman, kami bersedia bertindak. Tangkap orang ini untuk dewa perang Beihai. Keluarga Hare saya juga bersedia melayani. Kamu sudah keterlaluan. Apakah kamu tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Berani berada di perjamuan ulang tahun dewa perang Beihai. Membuat masalah dia harus mati. Ya bahkan, jika Raja Tianwu ada di sini, dia tidak akan bisa menyelamatkan orang ini. Bodoh yang tidak bisa diperbaiki. Kamu benar-benar pantas mati. Tetua Sing, penglihatanmu memburuk. Omong kosong. Kami tidak ingin berurusan denganmu. Jika kau berani menghalangi kami lagi, jangan salahkan aku, Han. Pedangku tidak mengenal ampun. Kau. Hanya 3 badut tidak penting. Kau berani membunuhku. Kenapa tidak? Suruh saja Beihai datang langsung. Membunuhmu? Mengapa Dewa Perang Beihai perlu bertindak secara pribadi? Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Saudara-saudara, jangan buang kata-kata dengannya, mari kita serang bersama. Jadi ini adalah prajurit yang dilatih oleh Tianwu kita. Baiklah, biar aku memadamkan kalian semua. Kembalikan kehormatan Tianwu. Arogan, awas pedang. Seekor semut berani menantang naga sejati. Kau mencari kematian. Pedang emas kau adalah Raja Wu. Sayang sekali. Kau menyadarinya terlalu terlambat. Raja Wu, ampuni aku. Raja Wu. Kau adalah Raja Wu. Raja Wu, ampuni aku. Kami buta. Kami pantas mati. Apa? Bukankah kau cukup ganas tadi? Raja Wu, ampuni aku. Aku tahu kesalahanku. Itu semua salah Dewa Perang Beihai. Kami. Ya Raja Wu. Itu semua Dewa Perang Beihai. Dia menghasut kami untuk melakukan pelanggaran seperti itu. Sekelompok pengkhianat. Benar-benar tidak layak untuk diratapi. Mengingat mereka, cukup masuk akal. Enyahlah. Terima kasih Raja Wu. Beihai, apalagi yang ingin kau katakan? Kenapa buang-buang kata? Ayo mari kita lihat apa yang kamu punya. Beihai, apakah kamu benar-benar akan menyerangnya? Hari ini aku Beihai. Punya banyak nyali. Menggerakkan naga sejati. Beihai, kenapa kamu melakukan ini? Kamu 60 tahun ini. Kenapa melakukan ini? Teman lama kamu tidak tahu. Untuk Tianwu ini, aku berjuang selama 40 tahun. Dan berakhir dengan keluarga yang hancur. Satu-satunya istriku meninggal karena diracun. Bagaimana bisa aku menelan amarah ini? Beihai, Raja Wu telah memperlakukanmu dengan baik. Kamu tidak bisa menyalahkan semuanya padanya. Berhenti bicara. Kamu tidak akan mengerti ini. Penatua Sing, silakan mundur. Aku ingin melihat Dewa Perang Beihai masih bisa mengangkat pedangnya. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang salah? Lalu bagaimana dengan Tianwu? Sesapu Sia, Anda memiliki hati yang dermawan. Bumi ini akan terus berputar tidak peduli siapa yang pergi. Diam. Kamu tidak punya hak untuk berbicara. Sesapu Sia, zaman telah berubah. Apa kau pikir kau masih seperti itu? Sesapu Sia, yang tinggi dan perkasa. Apa? Bahkan keluarga Dao Tianmu ingin mengkhianati Tianwu. Apa kau percaya? Aku akan membuat keluarga Dao Tian milikmu bangkrut seketika. Sesapu Sing, Anda salah paham. Paman kedua Dao Tian. Ini demi kebaikanmu sendiri. Diam. Aku The sudah film matang. was translated Bahkan sebelum kamu and lahir. narrated Sesapu by Sia, M. Media. jangan berpikir hanya karena kau tua. Kau bisa bertingkah tinggi dan perkasa dan menggurui orang lain di sini. Dengan aku di sini hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya, kecuali mereka melanggahiku. Saudara tua, maafkan aku. Ayo, hari ini adalah pertempuran terakhir. Mari kita lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Baiklah. Kalau begitu aku raja akan menguji pedangmu. Beihai, kau benar-benar mempelajari kebasan pedang emasku. Tidak heran kau memiliki kepercayaan diri seperti itu. Kau berani menentangku. Mati. Beihai, mengapa kau bersikeras membunuhku? Kenapa kamu bertanya? Karena aku tidak bisa menahan amarah ini. Aku raja telah memperlakukanmu dengan baik. Tentang Jenderal Bintang 9, Jenderal Tua Xiao, semua berada di bawah komandomu. Apalagi yang kau inginkan? Tapi aku seorang dewa perang yang bermartabat.
kehilangan istri dan anakku. Bisakah kamu memahami rasa sakit ini? Jadi 3 tahun lalu, kau membantu Ming He meracuni. Kau hampir membunuhku. Kamu tahu, Jika kau ingin orang tidak tahu, kecuali kau tidak melakukan apa-apa sendiri. tidak masalah jika kamu tahu. Sekarang ilmu pedangku sudah sempurna. Apa yang aku takutkan darimu? Lihai, apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengambil nyawaku? Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Jika aku berhasil, aku bisa naik ke puncak dalam 1 langkah. Maka kau juga akan menjadi pendosa Tianwu yang terkenal selamanya. Pemenang dan pecundang. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Tidak ada gunanya memberitahuku ini. Lihai, aku memiliki 3 dewa perang di bawah komandoku. Kau yang paling tua, tetapi kaulah juga yang pertama kali kehilangan integritas moralmu. Ingin membunuhku dan mengambil tempatku. Jangan buang napasmu. Jangan pernah berpikir untuk membeli lebih banyak waktu. Nandu akan datang untuk menyelamatkanmu. The film was Sepertinya kau telah translated mengatur semuanya and sebelumnya. narrated by M. Tidak Media. salah. Sekarang kamu bisa mati. Tunggu, Lihai. Aku bisa memberimu 1 kesempatan terakhir. Jika kau mundur sekarang, aku bisa melupakan masa lalu. Pada titik ini, aku hanya maju, aku tidak mundur. Hanya maju tidak mundur. Baiklah, jangan menyesal. Aku dewa perang Bihai. Tidak akan pernah menyesalinya. Bagus. Kau sendiri yang meminta ini. Lihai, apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan mempelajari tebasan bilah emasku, kau bisa membunuhku? Jangan lupa, akulah satu-satunya Raja Tianwu